Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Bunda Sicu, dalam channel kita Yuk Belajar Trading di Saham Syariah ya Bapak Ibu ya. Oke, saya coba share screen. Kebetulan saya sudah mempersiapkan sedikit slide-nya. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih pemula di pasar saham, sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu pasar saham ya Bapak Ibu. Jadi pasar saham ini adalah produk yang diperjualbelikan tidak hanya saham saja. Jadi banyak ya selain saham. Selain saham yang biasa kita buat trading seperti kemarin banyak yang saham Antam, kemudian dari batu bara. Nah, tapi selain saham ada juga Bapak Ibu yang diperjualbelikan di pasar saham ya. Di antaranya adalah surat utang, obligasi, reksadana, ETF dan lain sebagainya ya. Nah, untuk reksadana sendiri itu ibaratnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau sebuah rujak ya, kalau rujak kan kita tahu bersama, rujak itu berbagai macam buah-buahan ada di dalam. Nah, kalau saham ibaratnya buah pepaya saja atau buah jambu saja. Namun reksadana ini adalah satu makanan yang namanya rujak ya. Jadi reksadana ini termasuk aman untuk kita investasi. Dia lebih baik daripada deposito ya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk di dunia saham, kita harus tahu apa itu saham ya. Jadi menurut Bursa Efek Indonesia, saham bisa diartikan sebagai tanda penyertaan modal. Jadi misalnya Bapak Ibu punya Antam, misalnya ya, Antam 100 lot. Kemudian perusahaan itu membagikan sekitar 1000 lot ya untuk go public. Nah, Bapak Ibu dari 1000 lot yang dibagikan, Ibu punya 100 lot, berarti Bapak Ibu punya 10% dari saham yang di go public-kan ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi saham ini adalah penyertaan modal Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sebagai investor di saham tersebut atau di emiten tersebut ya. Kemudian bagaimana itu aktivitas di pasar saham ya? Jadi pasar modal itu secara umum merupakan tempat bertemunya para penjual dan pembeli. Jadi di pasar modal itu Bapak Ibu hampir sama ya, bukan sama, hampir sama dengan pasar tradisional. Namun yang membedakan di sini adalah ya, kalau di pasar kita bisa beli sayur, ya di pasar tradisional kita bisa beli buah-buahan. Namun kalau di pasar modal Bapak Ibu, pemilik perusahaan itu adalah penjual dan kita sebagai investor adalah pembeli. Jadi apa-apa aktivitas di pasar modal, aktivitas itu bisa berupa rek isu, RUPS, dan IPO ya. Jadi rek isu ini adalah biasanya perusahaan itu dia ingin memperbesar, dia mengadakan rek isu ya, dia ingin memperbesar jumlah lotnya misalnya. Jadi pada saat suatu emiten itu menggelar rek isu, biasanya ada mereknya di belakang emitennya. Jadi misalnya Antam garis datar R itu berarti rek isu. Right isu ya, berarti kemudian RUPS ya. RUPS itu adalah rapat umum perusahaannya. Jadi kita sebagai pemegang saham kita juga diundang Bapak Ibu. Kita diundang melalui elektronik ya. Kemudian IPO. Apa itu IPO? Nah, IPO itu jadi kalau suatu emiten yang akan listing di bursa itu namanya IPO. Ya, jadi kalau IPO itu adalah listing perdana suatu emiten di pasar modal ya. Nah, ini ada IPO. Jadi pengertian IPO itu adalah initial public offering ya, atau go public. Jadi pertama kali perusahaan itu listing di bursa itu namanya IPO ya. Kemudian kita kembali ke aktivitas pasar sudah. Nah, bagaimana kita memulai dalam membeli dan menjual saham? Tentunya kita perlu yang namanya akun LDN Bapak Ibu. Akun LDN ini adalah akun rekening dana nasabah atau buka rekening saham ya. Nah, ini buka rekening saham, para sekuritas adalah perantara. Jadi baik itu sekuritas mandiri mungkin, kemudian ada sekuritas Mirae, dan kita sendiri punya sekuritas namanya Pintrako ya. Kemudian setelah kita punya rekening LDN, kita setor deposit. Gunanya apa ya? Untuk membeli emiten yang sudah ada ya.
Kemudian setelah kita sudah buka rekening, kemudian kita sudah setor deposit, ya kita tidak boleh asal-asalan membeli saham. Kita harus memiliki trading plan. Nah, trading plan ini nanti akan kita coba bedah ya di slide berikutnya. Karena pada saat kita membeli, kita perlu strategi. Strateginya seperti apa? Kita lebih banyak ke technical analysis ya. Kemudian kalau untuk baru pertama trading atau investasi, sebaiknya modal kecil dulu Bapak Ibu ya. Harus sebaiknya modal kecil dulu. Karena apa? Setiap orang itu memiliki ya perbedaan ketakutan atau istilahnya ingin coba-coba dulu ya. Nggak apa-apa, satu lot saja dulu. Dan carilah saham yang agak murah. Masih banyak kok saham yang agak murah, namun secara likuiditas sangat baik ya. Kemudian jangan lupa pada saat kita menanam modal, kita perlu namanya menggunakan uang dingin. Nah, apa itu uang dingin? Nanti kita bedah lagi ya di sesi berikutnya. Jadi uang dingin itu tidak boleh Bapak Ibu uang untuk umpamanya biaya anak sekolah itu kita tradingkan atau kita investasikan, jangan ya. Jadi uang dingin itu adalah uang yang sama sekali kita tidak punya rencana untuk itu, yang mungkin rencananya untuk jalan-jalan, itu bisa saja dikatakan uang dingin ya. Kemudian setelah kita punya modal, ya kita harus punya informasi tentang perusahaan itu ya Bapak Ibu. Nah di sini nanti kita akan garap, kita akan bedah informasi seperti apa melalui fundamental analysis dan technical analysis ya. Jadi yang lebih utama adalah fundamentalnya Bapak Ibu. Apabila fundamentalnya bagus, secara teknikalnya itu kita akan mudah untuk menganalisa ya. Itu yang paling penting. Kita mudah untuk menganalisa. Kemudian kita akan beralih ke pasar modal syariah. Nah, Bapak Ibu banyak kan yang agak ragu tentang saham ya, karena istilahnya saham adalah riba, saham adalah haram. Tidak Bapak Ibu ya. Saya juga pribadi waktu awal-awal tahun kemarin bertemu namanya pasar modal syariah ini agak cenderung skeptis ya Bapak Ibu. Karena apa? Saya menganggap orang yang suka di saham itu orang yang suka istilahnya apa ya? Dana yang didapat dana siluman seperti itu pemikiran dulu. Tapi begitu berjalannya dengan waktu, saya sering belajar, saya sering aktif di kelas Julife Academy, akhirnya saya tahu bahwa pasar modal syariah ini, apalagi sudah syariah ya, pasar modal ini ada yang namanya syariah itu menjalankan prinsip-prinsip syariah di dalamnya ya. Jadi ada prinsip syariah di dalamnya dan sangat digarap betul-betul secara serius oleh beberapa lembaga Bapak Ibu. Nah, lembaga yang menggarap itu ada berapa? Yang pertama itu ada namanya Badan Pengawas Pasar Modal ya. Kemudian yang kedua itu ada namanya Lembaga Keuangan. Lembaga Keuangan ini bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, dan telah memilih dan menetapkan beberapa saham yang masuk dalam kriteria syariah sehingga memudahkan untuk menentukan investasinya. Jadi kalau perusahaan penerbit efek syariah itu biasanya ada kodenya Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan akun reguler itu ada kodenya SD setelah emiten. Begitupun yang di syariah ya. Karena kenapa ini membedakan itu syariah atau bukan? Kok bisa ada kodenya padahal itu sudah syariah? Karena bisa saja Bapak Ibu kita akan tidak sengaja kita akan membeli saham yang belum diketahui apakah itu syariah atau non syariah pada saat kita beli IPO ya. Jadi saham yang akan terbit itu biasanya belum terselektif bahwa itu adalah syariah. Nanti beberapa saat kemudian baru ketahuan oh ini syariah. Dan kita yang memiliki akun syariah wajib untuk menjual ya. Jadi kita tidak bisa membeli kembali, hanya bisa menjual. Seperti itu Bapak Ibu. Dan menjualnya menggunakan reguler ya yang berbawaan pada saat kita membuat akun RDN. Oke, kemudian peresmian pasar modal syariah itu ternyata sudah lama Bapak Ibu. Kita termasuk lambat untuk mengetahuinya ya, yaitu pada tanggal 14 Maret 2003. Sekarang sudah 2021. Bapak Ibu ketahui kenapa Singapura maju? Karena hampir semua masyarakatnya itu Bapak Ibu memiliki aset di namanya bursa mereka. Jadi setiap anggota keluarga memiliki barang berapa persen dari sekian 00% atau seperti apa itu. Di Singapura begitu Bapak Ibu, mereka sudah maju. Karena mereka menganggap dengan mereka berinvestasi di bursa mereka, mereka secara tidak langsung mengangkat negara mereka.
Untuk itu kenapa Singapura tidak punya sumber daya alam, tidak punya SDM yang banyak, ternyata bisa menjadi negara maju. Karena itu masyarakatnya sadar bahwa untuk bisa memajukan negaranya ya harus ada campur tangan mereka ya. Kita bayangkan Bapak Ibu, perusahaan negara hampir semua yang memiliki itu adalah masyarakat. Kenapa tidak? Berarti masyarakat bisa menjadi menjadi betul-betul haknya ya, haknya di dalam negara itu ada. Jadi masyarakat itu betul-betul memiliki hak sepenuhnya oleh negaranya sendiri. Kita bayangkan kalau semua emiten yang berplat merah itu yang punya adalah orang asing, ya secara tidak sengaja kita sudah memberikan hak kita untuk mereka. Jadi kenapa tidak Bapak Ibu? Mulai dari sekarang kita sudah mulai berpikir bagaimana kita bisa berinvestasi di pasar modal terutama syariah ya. Jangan khawatir, insya Allah kelas-kelas kita ke depan akan mencoba membuka secara belak-belakan bagaimana caranya kita mulai terjun di dunia pasar modal ya, terutama syariah. Silakan diikuti channel-channel saya. Setiap sesi di channel saya, insya Allah kalau Bapak Ibu teliti, Bapak Ibu akan bisa memasuki pasar modal ya. Namun itu yang harus Bapak Ibu ketahui, Bapak Ibu harus punya sekuritas atau akun LDN-nya untuk memfasilitasi Bapak Ibu bisa trading atau investasi ya. Nah, berikut adalah literasi yang saya pakai Bapak Ibu. Ini adalah literasinya ya. Oke, mungkin kalau ada yang komentar boleh kita akan sharing di grup. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.